before we are going to learn the material, I want to ask Zaimun to lead your friends to pray together first. Okay, yes, Zaimun, lead your friend to pray. Okay, friends, before we start to learn, let's pray together. Start praying. Finish. Okay, thank you. Okay, who's absent today? Anybody doesn't come today? I think No all one. students. No one. Yeah. Yeah. Okay. Okay, that all students come today, and okay, this is the first material I'm going to explain to all of you. Okay, now it's time for you to find and mention things around us. Jadi kalian untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Bapak minta kalian untuk menemukan dan menyebutkan benda-benda di sekitar kita. Nah, sekarang fokusnya adalah benda-benda yang ada di dalam tas kalian. Jadi silakan semuanya dibuka di tas, semua dibuka tasnya, and find and mention the things in your bag. Silakan kalian keluarkan benda-benda yang di dalam tas dan sebutkan benda apa saja yang ada di dalam tas. Silakan dibuka tasnya. Oke. Sudah dibuka tasnya? Yes, sir. Oke, coba Bapak. Puspa. Coba Puspa, benda apa saja yang ada di dalam tasmu, Puspa? Find and mention the things in your bag, Puspa. Halo? Halo? And then ballpoint, and then pencil case, and then my bottle of water. Okay. Facebook, pencil case, pencil, and bottles. How about Fatwa? What are the things in your bag? Find and mention. There were book, Book. Okay, pencil, good. pen, Okay. pencil case, Good. Yeah. and also my drawing book, sir. Okay. Yes, good. Thank you. Oh, once more. I want to ask Destri. Yes, sir. Okay. In my bag, I have books Book. and pencil case, Pencil case. Good. And and then I have rule too, great. and then a small wallet. A small wallet. Okay, good job. Now, it's time for you to watch this video. You have one video and you have to be able to complete the worksheet that I have shared to you. Semuanya sudah punya worksheetnya kan? Sudah punya Sudah, kerjanya? Oke, sudah. Jadi silakan di situ di aktivitas pertama ada kegiatan untuk mengamati video dan menuliskan benda-benda, things around us. Benda-benda yang ada di dalam video. Silakan kalian tuliskan di worksheetnya. Oke, silakan disimak baik-baik videonya. Sudah bisa didengarkan kan videonya? Ya, bisa. Yes, sir. Oke. Tidak ada suaranya, Pak. Videonya. Tidak ada suaranya? Tidak. Oke, karena mungkin speakernya lagi bermasalah. Tapi di sini ada tulisannya, nanti kalian bisa simak tulisan-tulisan benda-benda yang ada di dalam video. Oke ya, kita lanjutkan. Hello friends, there are many things inside the classroom. Let's mention them all. There is a globe, there is a cupboard, lemari. There is a table, meja. There are books, buku. There is a trash bin, sampah. There is a chalkboard, papan tulis. There is a clock, bell. There is a lamp. Halo? Yes, sir. Yes, sir. The video stopped. The video stopped. Okay, now it's time for you to complete the worksheet. Write down the things around us in your worksheet. 10 things.
Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now it's time for you to complete the worksheet in the activity 1. And then, after you complete the worksheet, I want to ask you. Okay, now it's time for you to complete the worksheet. Have you finished complete the worksheet? Yes. How about Jaula? Jaula, what are the things around us else on the video that you have watched? There is lamp. That Book. lamp, book, Yeah, then, yeah, I just found it too, sir. oh, only 2. Okay, how about Zaimun? How many things? There are 3 things, sir. Okay, There are some books. Books, There is and then? a chalkboard, and there Chalkboard. is a clock. clock. Okay, good. 3. And then how about Ida? There is a blackboard, Blackboard, globe, globe, some good. books, chairs, Book, table, table, a clock. clock, good. Sudah ada peningkatan yang tadi ada 3, ada 2, kemudian ada 3, dan kemudian ada 6. Oke, inilah apa namanya? The possible answer things around us. Ada yang menjawab table, tadi ada yang menjawab globe, ada yang menjawab clock, ada yang menjawab books, cupboard, blackboard, clock, lamp, pencil, and bottle. This is the possible answer that you have after you watch the video. Okay, now it's time for you to make a group. In a group consists of 3 students. Okay, I have divided you into 3 groups. Wait, for the first group is first group Puspa, Septia, Ida. This is the first group, and the second group Fatwa, Jaula, and Diani. And then the third group is Jeffrey, Zaimun, Christina, Indah. Okay, all the students have a group. Okay, now it's time for you to join in your group. Group 1, group 2, and group 3. Oke, semuanya silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok pertama ada di sebelah kanan, berkumpul di sebelah kanan. Kelompok kedua ada di tengah-tengah, dan kelompok 3 ada di pojok sebelah kiri. Nah, silakan waktunya kalian untuk bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, ada yang masih bingung kelompoknya? Ada yang masih bingung kelompoknya? Oke, sudah jelas, sudah jelas. Oke, silakan kalian gabung dengan kelompoknya. Jika sudah, kemudian kita lanjutkan. Nah, inilah benda-benda yang ada di dalam kelas. Things around us. Salah satunya adalah benda-benda yang ada di dalam kelas yang sering kita lihat. Yang pertama, globe. Yang ada sebuah globe. Globe apa? Globe. Kemudian ada clock. Clock apa clock? Clock itu adalah jam dinding. Kemudian a picture. Picture apa? Jam foto atau gambar. Kemudian air conditioner. Ada AC. A window, ada jendela. Kemudian a door, ada pintu. Kemudian board, ada papan tulis. Cupboard, ada lemari. Book, buku. Table, meja. Desk, bangku. Kemudian chair, kursi. Floor, lantai. Dan terakhir ada wall, dinding. Nah, anak-anak, these are the elements needed to describe. Ada elemen-elemen yang harus kalian gambarkan, yang bisa digunakan untuk menggambarkan sesuatu. Kita bisa amati dari colors. Apa itu colors? Warna. Good, excellent. Colors itu adalah warna. Ada beberapa warna. Baik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ada white. Apa itu white? Putih. Black, blue, red, orange, yellow, pink, brown, green, pastel, khaki, sea blue, and beige, and so on. There are so many colors in the word. And then the next is about shapes. Shapes itu apa? Bentuk. Ada circular, ada rectangular, ada round, trapezium, conical, cylindrical, flat, cubical, oval, square, ellipse, and so on. Ada banyak sekali bentuk-bentuk yang bisa kalian gunakan untuk menggambarkan. Nah, Bapak, conical itu apa ya, Pak? conical itu bentuk apa namanya? Kerucut. Ya, Kayak es krim itu ya, Kak, ya? Iya, benar sekali. Good. Dan yang selanjutnya itu ada taste. Taste itu apa? Yang bisa kita cicipin rasa. Sweet, bitter, sour, salty, hot, spicy, creamy, good, bad, tasty, juicy. Nah, itu macam-macam rasa. Nah,
Okay, look at this picture. It's time for you to look the things around us. Di sini sudah Bapak siapkan beberapa gambar. Okay, how many pictures are in the picture? How many objects are in the picture? Coba, Puspa, how many objects, Pus? 10. 10. Okay, Am I right, sir? coba kita hitung bersama-sama. 11, Okay, 11. first one is 9. 9, sir. 9. 9. 8, Eight, sir. sir. 8, ada yang 9, ada yang 10, 11. ada yang 8, ada 11. Okay, kita lihat bersama-sama. Objeknya apa saja? The first one is bird. Bird apa bird? Yes, okay, burung. Second one is about pencil. Pencil. Okay. The third is book. Buku. The fourth is tree. Ada pohon. The fifth is desk. Ada bangku. Kemudian ada the sixth is chair. And then the seventh is flower. The eighth is pen. The ninth is teacher. And the ninth is teacher. And the last is children. There are 10 objects or in the picture. Okay. Now in your group, you have to complete the table that's on the picture in your worksheet. Nah, silakan kalian dalam kelompok lengkapilah tabel. Di sini ada objek, ada warna, ada kolom objek. Objek itu apa, benda-bendanya yang ada di dalam gambar. Kemudian colors, warnanya apa saja. Nah, sekarang silakan kalian bersama kelompok lengkapi tabel. Ada tabel objek, ada tabel colors, ada tabel benda, ada tabel warna. Silakan kalian lengkapi berdasarkan gambar yang kalian amati. Oke, silakan. Jadi Bapak akan tanya untuk masing-masing kelompok. Oke, silakan berdiskusi bersama kelompoknya. Oke, ada yang tanyakan sebelum mengerjakan? Sudah paham perintahnya? Yes, ya. Oke, Paham, good. Pak. Oke, Yes, sir. good. Waktunya berapa lama, Pak? Waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, silakan. Dibagi tugasnya, kan ada beberapa kelompok. Ada beberapa anggota dalam kelompok, silakan dibagi. Oke, silakan diamati. Bird, pencils, books, tree, pen, desk, chair, flower, children, and teacher. Silakan kalian amati bendanya dan warnanya. Kalian kelompokkan berdasarkan objek yang kalian amati. Oke, finish. Untuk kelompok pertama, kelompoknya Puspa and Friends. What is the result of their discussion? Oke, coba kelompoknya Puspa mana? Ya, Pak. Yes, sir. Oke, coba sebutkan objects dan colors-nya. Flower yellow. Coba ulangi. Flower yellow. Yellow, Objeknya good. flower, colornya yellow. Good. And green. Green. Yellow and green. And then, Pohon, sir. Tree. yes, The green. colors are brown and green. Brown and green, excellent. And then, the next, Book, sir. books. Okay, what are the colors? The color is green, blue, and red. Okay, you mean the colors are green, Are blue, blue and and red. red. Good. And then the next, Pen. Pencil. pencil. Okay, what are the colors of pencil? Yellow. Yellow, one Yellow yellow, and pink ya, sir. Pink Okay, ya, sir. yellow ujungnya. and pink for the eraser untuk penghapusnya. And then the next object, Pen, sir. pen. What are the colors? There are black Black, and also red and ada sedikit silver, sir. silver. Good, excellent, Puspa. And then the next object, Bird. the bird. Okay, bird. Apa warnanya bird? Gray ya, sir. Green. Abu-abu. Apa abu-abu? Good job. Okay. Now it's time for you in your group to complete table. Silakan dibuka worksheetnya di aktivitas selanjutnya. Di situ ada tabel, yaitu table living things and non-living things. Apa itu table living things? Living things tadi adalah benda yang Benda yang hidup, sir. iya, pintar sekali saya Oke, good. Ya, non-living things itu adalah benda mati. Di sini sudah Bapak kasih contoh. Benda hidupnya itu adalah pohon dan benda matinya itu adalah buku. Oke, silakan kalian lengkapi lagi tabelnya dari gambar yang ada di sini.
Oke, silakan dilengkapi. Mana yang termasuk benda hidup dan mana yang termasuk benda mati. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya, dengan anggota kelompoknya. Mana benda-benda di sini termasuk living things and non-living things. Benda hidup dan benda mati. Silakan dituliskan, dilengkapi tabel yang ada di worksheet kalian. Oke. Oke, sudah. Oke, Bapak ingin tanya sekarang untuk kelompoknya Justina and friends. Oke. Yes, sir. Oke, good. Silakan sebutkan benda-benda yang benda hidup dan benda yang tidak hidup atau benda mati yang ada di gambar ini. Benda Saya, Sir. Oke, ya. Benda hidup. Living things apa saja? There are people, People, then bird, birds, then and flowers, sir. flowers, and also tree. Ya, Three, sir. oke, good. And then non-living things-nya, benda yang mati, benda tidak hidupnya, apa? Book, Sir. Books, and then Six, sir. pencil, and then pen, Chair. chair, and desk. 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 Oke, good job. Jadi di sini ternyata benda-benda di sekitar kita itu ada benda yang hidup dan ada yang tidak hidup. Jadi benda yang hidup itu adalah benda yang bisa tumbuh berkembang. Sedangkan benda tidak hidup itu benda mati, tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan. Kemudian, oke, silakan kalian amati. Di sini sudah Bapak berikan elements to describe person. Jadi untuk menggambarkan orang itu apa saja sih yang bisa kita gunakan? Jadi describing person itu ada elementsnya, ada description-nya. Di sini ada untuk elementsnya ada facial. Facial itu apa? Apa? Wajah. Wajah atau muka. Jadi penggambaran untuk seseorang itu kalau muka itu ada yang handsome, tampan atau ganteng. Kemudian beautiful, ada yang chubby, and then cute untuk penampilan muka atau facial appearance. Kemudian untuk haircut, untuk potongan apa haircut? Rambut. Rambut, sir. Itu ada yang curly, ada yang long, ada yang short. Curly itu apa curly? Keriting. Keriting. Greeting, Sir. Long, panjang, kemudian ada short, pendek. Kemudian body appearance, jadi bentuk tubuhnya, bentuk badannya. Ada yang slim. Slim itu apa? Kurus. Langsing. Oke, oke. Di sini di kelas ini siapa yang coba yang bodinya slim? Saya, Pak. Saya, Oh Sir. iya, oh iya gitu. Good. Oke, kemudian ada clothing. Itu busana atau pakaiannya. Dia ada uniform, seragam, kemudian gown, ada gaun, ada trousers. Kemudian untuk manner, sikapnya. Polite, good, aggressive, and temperamental. This is about the manner, sikap seseorang. Kemudian part of body. Untuk manusia berbeda dengan hewan. Nanti kita lihat perbanding perbedaannya untuk part of body-nya. Kalau manusia ada skin, kulit, the hair, the foot, eyes, nose, and so on. Coba kita lihat yang selanjutnya untuk describing animal. Sekarang describing animal untuk menggambarkan binatang animal. Siapa di sini yang punya pet di rumahnya? Saya, Sir. What is your pet? Kucing. Okay, Saya good. punya kelinci, Sir. Kucing dan kelinci, good. Aku Oke. punya ayam. Ayam. Oke. Selanjutnya di sini ada describing animal. Bagaimana kita menggambarkan binatang? Apa saja sih elemen yang kita butuhkan untuk menggambarkan seekor atau seekor binatang kita sebutnya. The size. Nah, itu dari ukurannya ada big, small, huge, gigantic. Kemudian environment dari lingkungannya. Di mana dia tinggal, di mana dia hidup. Garden kah? Apa di taman, kebun, park, taman, jungle di hutan, and then river, apakah di sungai. Kemudian ada appearance. Apakah dia wild? Liar, chain, weight, height, itu kalian bisa gunakan untuk menggambarkan appearance. Kemudian eating habit, kebiasaan makannya. How many times? Berapa kali? What to eat? Apa yang dia makan? Kalau singa kira-kira apa yang dimakan? Untuk lion, Meat. meat, daging. Oke, good. Oke, kemudian part of body. Nah, ini perlu kalian ketahui bahwa perbedaan antara animal dengan people atau person itu perbedaannya di sini. Kalau di manusia juga ada kulit. Kalau di binatang pun juga ada kulit, tapi berbeda penggunaannya. Kalau di manusia, kalau di people kita menggunakan istilah skin, white skin, black skin. Nah, tapi untuk di binatang kita menggunakan istilah leather. Jangan sampai tertukar. Kemudian kalau di manusia, kalau di orang kita menggunakan istilah rambut. Dan di binatang pun ada yang memiliki rambut atau bulu. Tapi kalau di manusia kita menggunakan kata hair.
Tapi kalau di animal atau binatang kita bisa menggunakan fur untuk bulu. Jadi itulah perbedaan. Benar lagi, untuk manusia ada foot atau feet, kaki. Tapi untuk di binatang itu ada legs, kaki juga. Nah, jadi kalian jangan sampai salah. Nanti ketika kalian untuk menggambarkan orang atau binatang itu jangan sampai tertukar. Manakah yang tepat digunakan untuk menggambarkan orang ataupun untuk menggambarkan binatang? Jangan sampai tertukar. Oke, seperti ini sampai di sini paham? Do you get the point? Yes, sir. Yes, Okay, sir. good. Now, in your group of 3, complete the table. Silakan kalian bersama kelompoknya lagi, silakan kalian lengkapi tabelnya. Di sini ada animals-nya, ada cat. Apa itu cat? Kucing. Ada rabbit, Kelinci. elephant, Gajah. ada lion. Singa. Nah, tugas kalian bersama kelompoknya, silakan kalian lengkapi tabelnya berdasarkan elemen-elemen yang sudah Bapak jelaskan tadi. Untuk size-nya, cat itu seperti apa? Kemudian untuk rabbit itu size-nya seperti apa? Elephant, gajah, ukurannya seperti apa? Lion seperti apa? Kemudian kalian lengkapi juga bagian-bagian yang lainnya. Oke, sekarang waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, sudah. Oke, silakan sekarang saya minta kelompoknya siapa yang belum ya tadi ya? Oke, coba Indah. Indah? Kelompoknya Indah mana? Ya, Pak. Oke, nah silakan untuk yang size, untuk pertama dulu yang size. Cat, size Kalau- seperti apa, Kai? Cat itu small, Dan rabbit? rabbit small, Oke, elephant? elephant large, Elephant? huge, and Huge. lion Lion? big. Big. Wow. Okay, this is about the size and environment. Where's the cat? Kalau kucing biasanya di rumah, Pak. In Home. the house. The house di dalam rumah. Kemudian rabbit, Rabbit Ya. home. the garden. Oh, biasanya rabbit itu di taman, di kebun ataupun di taman. Garden Oh, or di park. kebunnya, Pak. Oke, kemudian elephant, Hutan, Pak. Itu, sir. the forest atau jungle di hutan. Lion, Jungle. Lion, Di jungle. Jungle. Jangan ada yang melihara lion di rumah berbahaya. Tapi ada loh kemarin yang ini Pak. yang Kan- memelihara ya. Yang melihara ada di TV itu Pak. Ya, itu dia sudah mengikuti prosedur yang tepat, safety, kandangnya sudah aman. Oke, selanjutnya Bapak sini setelah kalian tadi mendeskripsikan benda-benda, kemudian binatang, kemudian orang, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang apa yang sudah kalian lakukan, yaitu terkait dengan descriptive text. Nah, what is descriptive text? Descriptive text is a text that describes, illustrate, or elaborate something on something such as fact, person, or certain places. Jadi descriptive text itu digunakan untuk menggambarkan atau mengilustrasikan atau mengelaborasi sesuatu seperti objek atau benda, kemudian person atau orang, kemudian tempat. Nah, kemudian apa sih fungsinya dari descriptive text tadi? The social functions of descriptive text is to describe, illustrate, or elaborate on something such as objects, persons, animals, or certain places, so that the reader and listener can understand what we are describing in the text. Jadi, fungsi sosialnya yaitu untuk menggambarkan sesuatu, baik itu objek atau benda, kemudian orang, kemudian binatang, atau tempat-tempat, yang mana nanti pembaca atau pendengar bisa memahami apa yang kita gambarkan di dalam teks. Nah, selanjutnya, the generic structure dari descriptive text itu ada dua. First one is identification, the second one is description. Identification itu identifies the things to be described, mengidentifikasi benda-benda yang akan digambarkan. Kemudian description di sini adalah menggambarkan, describe part, bagian-bagian, qualities, kemudian characteristics of the person or something that is described. Jadi menggambarkan bagian-bagian yang akan digambarkan. Oke, ini contoh dari descriptive text. Ada my siblings. Untuk paragraf pertama itu termasuk dalam identification, yaitu menggambarkan. Kemudian di paragraf kedua di sini ada descriptions. Ini gambaran umum. Kemudian di sini terkait dengan ciri-ciri, bagaimana appearance-nya. Ini my siblings, dia menggambarkan sister dan brother, saudaranya. Nah, selanjutnya setelah kalian membaca, in your group, analyze the tenses. Di situ sudah Bapak jelaskan di worksheet kalian, silakan dibuka. Di situ bagaimana untuk membedakan verbal sentence dan nominal sentence. Silakan dibuka worksheetnya. Nah, sudah dijelaskan di situ sudah Bapak gambarkan tabelnya, diagramnya, mana yang dimaksud dengan verbal sentence dan nominal sentence. Nah, kalau verbal sentence, ciri-ciri yang sudah Bapak bagikan di worksheet kalian, itu kalau verbal sentence dia bisa biasanya menggunakan kata
kerja atau verb, istilahnya dalam bahasa Inggris. Kalau nominal sentence, dia menggunakan to be. Intinya ada is, ada are, ada am. Gitu. Nah, silakan di sana kelompoknya, bersama kelompok kalian, silakan lengkapi kolom yang ada di sebelah kanan. Silakan dibuka worksheet-nya. Sudah ketemu worksheet-nya? Sudah, sir. Oke, sudah. Silakan. Kasih waktu 5 menit. Okay, time is up. Okay, how about safety? Safety, very safety. Yes, sir. Okay, how about the number 3? Number 3. Ini Pak, bentar lagi muter-muter. Lagi buka EKPD-nya muter-muter. Oke, kalau gitu coba Justina, number 3. Sorry, Apa sir. aja? Understand. Lalu KPD-nya nggak bisa. KPD nggak bisa. Sudah Bapak share tadi, sudah Bapak bagikan ke kalian. Yes, sir. Coba saya number 3, Simon. Nominal sentence, sir. Nominal sentence. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya to be, sir. Iya, benar sekali. Excellent, menggunakan to be. Okay, number 4. Number Number 4, nominal sentence. Nominal sentence. Number 5. Number 5, verbal sentence, sir. Verbal. Number 6. Verbal sentence, sir. Verbal. 7. Verbal also, sir. And the last. Verbal sentence. Oke, jadi sudah bisa membedakan mana nominal sentence dan mana verbal sentence. Nah, di sini sekarang kita kasih sebuah teks. Nah, di sini tugas kalian adalah membaca read this descriptions of Uncle Harry. Ini kalian silakan baca deskripsi dari Uncle Harry. Kemudian kalian coba amati. Di sini sudah Bapak bagikan diagram of description, dengan diagram untuk deskripsi. Ada name dari teks tersebut, kita tahu bahwa name-nya siapa di sini, orangnya yang kita gambarkan tadi itu adalah Harry. Kemudian free time, ada hobinya apa, age atau birthday-nya, kemudian physical description-nya, action at work-nya, kemudian obligation-nya, kemudian job atau place of work-nya, di mana pekerjaannya apa dan tempat kerjanya di mana. Ini adalah contoh dari diagram of descriptions. Nah, kemudian tugas kalian ini silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekarang tugasnya tidak berkelompok lagi. Silakan tugas individu, silakan describe one of the pictures below and present the result in front of the class. To make easier, use the diagram of description. Jadi tugas kalian, silakan kalian pilih salah satu anggota keluarga kalian yang ingin kalian deskripsikan atau gambarkan. Bisa grandmother. Siapa itu grandmother? Nenek. Kemudian grandfather. Kakek. Ada father. Iya. Ayah. Mother. Ibu. Brother. Saudara laki-laki. Sister. Saudara perempuan. Nah, sekarang kalian pilih salah satu, siapa yang anggota keluarga kalian yang ingin kalian gambarkan. Describe, choose one, only one person that you have that you want to describe. Silakan kalian menggunakan tabel di activity 7 ini. Gunakan diagram di activity 7 ini yang ada di Bapak share di worksheet kalian. Silakan kalian tentukan namanya siapa, kemudian free time atau hobinya apa, age atau birthday-nya kapan, umurnya berapa, physical description-nya bagaimana, untuk tubuhnya, sikapnya, ataupun apapun itu. Kemudian action at work, obligation, job, atau place of work. Silakan kalian lengkapi. Ini untuk membantu memudahkan kalian nanti di activity 8 untuk menuangkannya ke dalam kalimat. Jadi silakan kalian lengkapi dulu diagramnya, kemudian setelah kalian diagram, tidak boleh. Silakan dikerjakan dulu. Masing-masing silakan kalian amati. Pilih salah Sir, satu. obligation Ya. apa, sir? Obligations itu adalah tugas atau tanggung jawabnya di sini. Seperti di Uncle Harry, ya obligation-nya adalah wear, pinafore, and letters. Jadi untuk yang lain ini tidak semuanya harus terisi. Misalnya kalau kakek atau nenek mereka sudah tidak bekerja, jadi tidak perlu diisi di sini. Karena sudah tua, otomatis dia hanya di rumah saja. Kemudian misalnya diperbanyak di free time hobby, untuk kakeknya ngapain saja selama di rumah, untuk neneknya ngapain saja. Jadi tidak perlu semuanya diisi, tergantung dengan siapa yang ingin kalian deskripsikan. Kalau memaksakan neneknya untuk bekerja, tidak bisa. Jadi silakan kalian lengkapi sesuai dengan apa yang kalian amati, sesuai dengan kebiasaan anggota keluarga kalian. Oke, paham? Yes, sir. Silakan kalian lengkapi ini dulu untuk diagramnya. Coba untuk sedikit membantu, coba saya ingin bertanya kepada Fatwa. Ada Fatwa? Iya, sir.
Oke, Fatma kira-kira ingin mendeskripsikan siapa? One, Hmm. two, My brother maybe. brother. Brother, Oke, yeah, yeah. brother. Siapa namanya? Sini silakan Uh, di sini adalah siapa nama brothermu? Your brother. Fuad Mawardi. Oke, Fatma. Jadi kemudian ceritain hobinya apa saja, silakan lengkapi di sini. Kemudian usianya berapa? Tanggal ulang tahunnya kapan? Kemudian Oke. skill description ini terkait dengan appearance, penampilannya, tubuhnya seperti apa, tinggi, pendek, ataupun apapun itu. Kemudian kalau dia sudah bekerja, kerjanya apa? Kalau masih SD tidak perlu diisi, cukup yang ada di sini saja. Paham? Jadi tidak semuanya harus dilengkapi karena ini untuk membantu kalian. Nanti kalau adiknya masih SD, masih sekolah, jadi tidak perlu untuk menuliskan place of work. Ini untuk kalian perbanyak di hobinya apa, kegemarannya apa. Oke, do you get the point? Yes, Yes, sir. Oke, silakan. Kalau sudah, silakan dibuat dalam bentuk kalimat seperti yang di deskripsi Uncle Harry tadi. Silakan dibuat kalimat, masukkan ke dalam box kalian yang sudah Bapak berikan seperti ini, tampilan worksheet-nya. Oke. Sudah selesai untuk diagramnya. Silakan dituliskan ke dalam bentuk kalimat. Oke. Teman yang presentasikan deskripsi tentang family members untuk anggota keluarga. Nah, untuk formative test, sudah sekalian di rumah, silakan kerjakan formative testnya yang ada di worksheet kalian. Di lembar kerja kalian sudah Bapak berikan soal pilihan ganda, ada 10 soal. Silakan kalian lengkapi, kerjakan di rumah. Nah, untuk penutup, tugas kalian, silakan kalian lengkapi jurnalnya. My journal. Dear students, you have learned the material. Please give your own ideas to respond to the topics or threads given in this learning activity. Jadi silakan kalian lengkapi jurnal ini. In this chapter, I learned about. Jadi di bab ini saya sudah belajar tentang the part that I enjoy the most, were bagian yang paling saya sukai adalah, kemudian the difficulties that I had were, dan kesulitan yang saya punya adalah, kemudian yang terakhir, what I have to do to be better. Apa yang harus saya lakukan untuk lebih baik lagi. Sudah paham perintahnya? Jadi tugas kalian yaitu mengerjakan formative test dan mengerjakan my journal. Itu tugas kalian. Oke. Oh ya, satu lagi, jangan lupa untuk menentukan hasil dari description of family members, of your family members, setelah menggunakan diagram descriptive test. Oke. I think that's all for today. Sebelum Bapak tutup, ada yang ditanyakan? Silakan bertanya dulu. Kira-kira tugas atau yang masih belum jelas? Silakan. Pak. Iya, No, sir. Jelas, Pak. Sudah jelas, sir. jelas. Yes. Ya, ini tugasnya individu ya. Ya, di pertemuan berikutnya. Di hari Sabtu kita bertemu lagi. Iya, Pak. Oke ya, sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention.